Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Sekarang kita akan membahas apa-apa yang harus dicek atau diganti setelah melakukan pembelian Ninja Second dengan tentunya budget pelajar. Saya biasanya mengerjakan sendiri karena memang kebetulan suka otak-atik motor dan alat-alat komplit karena ya lumayan sering lah beli motor-motor second batangan. Jadi pertama kali yang menurut saya nih yang harus diganti saat membeli Ninja RR adalah oli mesin. Memang di Ninja 2 tak itu oli mesin itu lebih awet karena dia tidak melumasi piston, hanya melumasi eh, kampas kupling, juga ya sedikit membantu pendinginan mesin. Saya ini mengganti sendiri juga, gampang sekali, tinggal buka baut bawah seperti halnya bebek dan segala macam, tinggal buka ini, turunin, drain, sudah gitu aja. Saya menggunakan sel murah, harga 45.000 atau 50.000 begitu. Itu murah sekali. Setelah itu, setelah oli ganti mesin dan tentunya oli mesinnya setelah dipakai tidak ada berbuih putih, artinya pompa ini masih bagus, tidak bercampur dengan radiator. Ini kebetulan saya sudah buka ini firingnya. Kedua, langsung ganti busi. Ini busi bermacam-macam, jenisnya tinggal cari di Tokopedia, ada yang 30.000, ada yang 55.000. Silahkan, kebetulan saya menggunakan yang harga 50 ribuan lah, biar rada awet, karena untuk bongkar pasang busi itu agak sulit kalau motor fairing seperti ini. Setelah ganti oli mesin, ganti busi, saya biasanya langsung mengganti eh, air radiator. Nah, air radiator ini itu mudah sekali cara gantinya, hanya membuka keran ini, dibuka ini, kebetulan ini baru saya ganti, itu setelah keluar, di flash beberapa kali, mungkin jelasnya ada di channel YouTube lain lah ya, saya hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan saja. Dan saya tidak menggunakan yang mahal-mahal, ini menggunakan ori Preston ini murah, harganya ada yang 55.000, ada yang 45.000. Saya kebetulan beli 60.000 di toko terdekat. Kalau online biasanya lama nunggunya, agak males. Setelah ganti air radiator, saya membuka kuping kips ini. Biasanya di sini kotor sekali, di sini kuping kipsnya. Ini mudah sekali, hanya tinggal buka 3 baut ini, dilepas, nanti ada terlihat kotoran, sedikit dibersihkan. Ininya ditutup pakai kain dan menggunakan cairan pembersih carb cleaner. Kebetulan ada di sana menggunakan carb cleaner. Setelah itu eh, cek kampas rem, kalau masih tebal nggak usah diganti. Terus setelah itu saya biasanya langsung menguras oli samping, karena saya akan memulai dari awal lagi mana oli samping yang paling mudah dan dekat di rumah. Dan kebetulan di dekat rumah itu ada Idemitsu, jadi sekarang Idemitsu. Katanya dulu pemilik pertama pakai Motul, sudahlah, Motul mahal, lagian motor bukan dipakai harian, jadi udah pakai Idemitsu aja. Dan menurut saya selama pemakaian 2 tahun menggunakan Idemitsu asal asli itu baik-baik saja. Nah, setelah pergantian oli itu, saya tuh mengganti di sini. Di dalam sini dibuka tangki ada saringan udara. Nah, saringan udaranya itu biasanya kalau motor yang sudah lama itu berupa busa dan biasanya hancur. Nah, itu harus diganti. Murah kok, harganya 45.000 busanya itu. Nah, setelah itu cek-cek listrikan segala macam. Nah, kalau untuk karburator karena memang takut dan agak sulit, ya mungkin kalau karburator ke bengkel ya, kecuali memang ada waktu untuk membukanya. Kalau saya sebetulnya bisa membuka karena dulu pernah punya Vespa banyak, tapi nggak berani sekarang karena harus digeber-geber. Kebetulan di komplek nggak enak sama tetangga. Karena knalpot aslinya pun untuk 2 tak menurut saya
cukup bising. Nah, ini kemarin terakhir waktu saya posting itu ban belum diganti, masih bawaan. Sekarang saya udah ganti menggunakan Corsa. Kenapa kemarin diganti, akhirnya diganti, walaupun motor jarang dipakai, ternyata bannya itu retak-retak. Dan terakhir saya pakai bersama anak saya, itu sudah licin sekali, udah retak licin. Akhirnya saya menggunakan Corsa Platinum R99 depan belakang dengan pentil, itu harganya sekitar 750 di Planet Ban, dan ini komponnya medium, itu enak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang, wah kenapa nggak Pirelli, mahal, mendingan saya beli yang secukupnya. Yaitu saya prinsipnya kalau hobi itu jangan sampai menghabiskan dana buat keluarga. Mungkin cukup segitu aja yang diganti ya. Mungkin saya rinci lagi biayanya, karena dikerjakan sendiri. Ini ganti oli 50.000 atau 60.000, busi 50.000, sudah 100. Beli ini 60.000, tapi ini bisa untuk beberapa kali ya, 4 liter, bisa setahun bisa ganti 2 kali, sekitar 160. Oli samping 50.000, itu udah 210. Ban baru-baru sih, nggak usah dihitung sekarang lah. Paling awal-awal sama servis radiator, servis karburator segala macem, awal-awal dibudgetkan ya mungkin 300 lah, 300.000. Karena kebetulan kampas depan belakang yang saya masih bagus. Jadi itu aja teman-teman mungkin yang telah meminang Ninja RR baru, untuk menghemat untuk menghemat biaya, sebaiknya kalau yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Saya pun ini mengerjakan kayak begini itu ibaratnya hanya menyenangkan diri sendiri gitu. Jadi nikmatnya bongkar motor itu ya ini cuma Sabtu Minggu saya bersihkan gitu. Apalagi yang misalnya pelajar yang punya waktu lebih, ini akan lebih enak. Mesin sudah saya kinclongkan lagi, sekalian buka biar lebih enak. Itu ada karat-karat sedikit di knalpot, tapi menurut saya tidak akan bolong, itu biasa aja. Kecuali ada waktu nanti saya bongkar, saya akan cat. Mungkin sekian saja begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih.